ibadah yang kita junjung tinggi, ibadah yang paling tinggi bagi makhluk itu ya hanya sholat. Persiapkanlah ibadah yang paling mewah ini dengan sesuatu yang disifati semangat, sungguh-sungguh bersegera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Yauma la yuhyillahu nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang sesungguhnya, yang tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang luasnya seluas langit dan bumi, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan juga orang-orang yang beriman, sedang cahaya mereka memancar di hadapan, di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, ya Rabb kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Surat At-Tahrim ayat yang ke-8. Ayat ini memberikan gambaran ketika kita sebagai manusia, sebagai makhluk yang sehari-hari itu menjumpai dengan amalan-amalan yang bisa tidak sesuai dengan apa yang diinginkan Allah. Sebagai manusia banyak kesalahan. Sebagai manusia banyak tidak kesesuaian apa yang diinginkan Allah dan Rasul-Nya. Disuruh sholat
dengan bersegera kita masih suka sholat dengan malas-malasan. Perintahnya wasyari'u ila maghfiratin, bersegeralah untuk mencari ampunan dari Allah. Realitanya sak durunge sholat sak batang dulu. Ini menunjukkan bahwa kita tuh punya sikap bermalas-malasan. Perintahnya bersegera itu ya cepet-cepet, bersemangat. Bersegera itu adalah sesuatu yang diikhtiarkan, tidak santai. Bersegera itu ya ada semacam perjuangan untuk segera mendapatkan. Itu namanya bersegera. Maka di salah satu brand kita itu kan Syai. Syai itu kan dari sofa ke marwah itu sunahnya. Itu juga lari-lari kecil, bersegera. Orang santai-santai, ngopi sih, merokok sih, ya, layah-layah, malah nonton YouTube. Sholat dikalahkan dengan berita-berita YouTube yang terbaru. Makanya di SOP kita, nek iso mau sholat itu jangan membawa HP. Ini khususnya office gudang. Itu kan jam sholat pasti ya. HP ini ditinggal. Mesti kayak meja, kalau yang office disebut kayak meja dikunci, nih HP-mu regane larang. Kecuali kalau umpamanya saya baru meeting di Wirasaban, nek dikek ning meja wedi ilang yo dikantong. Ini rasa dibuka. Ini bentuk etikat bersegera, bentuk etikat cepat-cepat, bentuk etikat bersemangat. Karena pantangan dari sholat, kemarin sudah pernah saya bacakan, orang munafik itu ya sholat, ya tekan masjid, ya melakukan sholat, tapi sikap sholatnya itu adalah malas-malasan. Maka di sini Allah menjelaskan bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Jadi apa yang kita lakukan yang kemarin-kemarin itu salah, ayo kita sama-sama kembalikan kepada aturan yang benar. Kita mau dipanggil Pak Lurah saja, jangan Pak Lurah, yang rodok gede. Mau dipanggil Jokowi atau Prabowo mau dilantik, kita dipanggil. Aku yakin gue tekan pintu istana gue angok gue rawani. Dipanggil kemis gue mesti Rebo wis standby ning kono. Rebo bengi wis standby ning kono. Ora mungkin dipanggil jam 8 pagi wis ke Jogja tekan kono jam 6, ora mungkin. Ora gek sing manggil Pak Jokowi atau Pak Prabowo. Si persiapanmu sedemikian rupa. Tekan pintu istana kowe tegang. Pemene kowe ketok kowe wah sak resik, sak durunge mlebu ora mungkin. Jadi ayo ibadah yang kita junjung tinggi, ibadah yang paling tinggi bagi makhluk itu ya hanya sholat. Persiapkanlah ibadah yang paling mewah ini dengan sesuatu yang disifati semangat, sungguh-sungguh bersegera. Toh kalau ini belum bisa, maka segera kamu ikhtiar bisa melakukan taubatan nasuha. Perbaiki amalan-amalan yang belum sesuai tadi. Sebabnya apa? Allah akan menghapus kesalahan-kesalahanmu. Kalau kita mau ikhtiar apa yang sudah salah yang kita perbuat di alam dunia ini, kita taubat. Taubat itu tidak akan mengulangi dan bersungguh-sungguh menahan supaya tidak terulang kembali. Kalau nanti sudah kesalahan-kesalahan dihapus, maka kita punya harapan
akan dimasukkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Besok kalau di surga itu nanti kita akan bercahaya, karena di sini dijelaskan pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi. Jadi apa yang kita kerjakan di dunia ini yang baik ini, hasilnya akan kita peroleh besok di surga. Salah satunya Allah tidak akan mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman. Berupaya apa? Dengan cahaya. Jadi besok ini kita akan memancarkan cahaya. Dan di situ pun kita masih berdoa, ya Rob kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat ini harusnya kita selalu menjadi pegangan kita bersama, bahwa manusia itu gone salah. Manusia itu juga lemah, gampang diliyo, gampang lali, gampang nyepeleke. Padahal tugas utama di hidup ini hanya memahamkan kita sebagai makhluk dan Allah itu sebagai penciptanya. Sehingga yang paling utama ini jenengan mengaku sebagai makhluk, sujud karo yang menciptakan kamu. Kamu sebagai makhluk mengakui dalam bentuk amalan sujud bahwa Allah itu yang menciptakan kita. Itu yang penting. Kalau ada dewi sugih apa melarat bojone siji bojone loro padha wae. Kowe susah apa kowe seneng itu sama aja. Sekarang kita seneng, besok susah. Sekarang kita mungkin kaya, besok bisa jadi miskin. Sangat indah apabila kita terus ingat di dalam pemikiran kita. Maka anak saya namakan admin nurona, sempurnakanlah cahaya kami. Jadi namanya Aan itu admin nurona, Ahmad admin nurona. Saya ambil di dalam ayat ini. Karena itu kita sebagai makhluk butuh kesungguhan untuk menebus kesalahan hidup kita. Kesalahan perjalanan hidup kita itu kita tebus dengan bertobat dengan sungguh-sungguh. Artinya setiap hari, setiap saat itu kita harus memperbaiki diri, supaya Allah itu memudahkan kita mendapatkan cahaya dalam kehidupan ini. Wong melarat itu tetap bisa sejahtera. Wong sugih itu bisa tersiksa, sama aja. Bukan jaminan nek wis bandane oke terus bahagia, enggak juga. Terus nek wong melarat ora iso bahagia, iya enggak juga. Jadi itu hanya teknik kita bagaimana mampu mensyukuri apa yang menjadi apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dimudahkan mengamalkan perbaikan atas kesalahan-kesalahan hidup kita. Sing biasane dolanan slot tobat. Sing biasane pinjol itu kan riba, tobat. Sing biasane omongane elek, ya kita bertobat. Yang biasanya kita nggak bagus sama istri, sama anak, sama mertua, perbaikilah, bertobat. Kita punya tujuan sekarang yang penting itu apik sama rekan kerja. Sekarang yang masih ada konflik-konflik, clash-clash dengan rekan kerja, bertobatlah. Masih clash dengan istri, bertobatlah. Kita itu daripada sedekah dengan teman kita, pahalanya itu akan lebih banyak kalau kita bersedekah kepada istri atau kepada orang tua atau kepada mertua. Ini yang harus kita pahami. Jadi kalau kita main ke tempat teman kita bawa oleh-oleh, tapi ke tempat mertua atau ke tempat orang tua
malah jikui. Jadi apik karo rekan kerja, apik karo bojo, apik karo anak, apik karo maratuwa, dan apik karo wong tua. Ini target hidup kita. Karena bahagia itu cuma di lingkungan itu aja. Kita tuh hidup sehari-hari itu cuma di lingkungan yang saya sebutkan tadi. Metu neng kampung itu berapa menit? Metu neng masjid di kampung seperti ini itu berapa menit? Paling sholat naik gereja banget sebentar terus pulang. Jadi yang banyak itu ya urusan dengan keluarga. Maka berbuat baiklah dengan keluarga. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.